Dan harus diketahui bahwa santri itu tidak anak pondok, bukan. Kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kementerian Agama Kota Madiun Creative Studio, hari ini menghadirkan Kasih Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Madiun. Assalamualaikum Pak Amil Wahid. Waalaikumsalam Mbak Dani. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, selalu sehat barokah. Amin amin. Pak, langsung aja. Oke. Santai ya kita ya. Iya. Kayak ngopi-ngopi. Siap, cuman nggak ada kopinya ini Pak. Nanti habis ini ngopi. Sebentar lagi kan hari santri Pak, ya. Tanggal 22 Oktober ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu, insya Allah. Ini bisa munculnya hari santri ini mulai kapan ya Pak ya? Ya. Kayaknya dulu nggak ada deh. Oke, jadi hari santri ini merupakan hadiah bagi santri itu sendiri. Hari santri itu muncul sejak presidennya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya, tadi tahun 2015. Ya, oleh Pak Jokowi dibuatkan keputusan nomor 22 tahun 2015 yang menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober adalah merupakan hari santri. Dan harus diketahui bahwa santri itu tidak anak pondok, bukan. Kita yang selalu jamaah di masjid, kita santri. Punya kiai, itu juga santri. Berarti nek kita jamaah di masjid sini santri juga santri. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi barokah santri. Amin amin. Jadi begini Mbak Dan, karena tanggal 22 ditetapkan oleh pemerintah, oleh presiden bahwa 22 adalah hari santri, yang memperingati tidak hanya santri atau anak-anak pondok, enggak. Hari santri itu miliknya bangsa Indonesia. Maka seluruhnya, semua komponen bisa merayakan hari santri. Itu harus ngerti ya. Jadi hari santri bukan miliknya anak pondok atau santri, bukan. Semua komponen boleh merayakan. Boleh merayakan. Ya. Berarti kayak siswa madrasah diniyah. Iya. Ya, boleh. Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran juga. Boleh. Nah, besok hari Sabtu itu kan kita upacara hari santri. Semua saya undang untuk ikut partisipasi upacara. Mulai guru TPQ saya undang, guru diniyah saya undang, ustadz di pondok saya undang semuanya. Insya Allah kita melibatkan peserta itu 1.300. Alhamdulillah banyak. Insya Allah ya. Setelah 2 tahun kita hanya daring. Vakum. Tidak melaksanakan upacara. Ya. Besok upacaranya di Mandua. Insya Allah di Mandua. Ya. Alhamdulillah. Dari siswa semua siswa. Karena di halaman Mandua itu hanya muat serat 1.250. Maka saya ambil ya dari MAN itu hanya kelas 3, MTS hanya kelas 3, kemudian serpinya ASN sekota Madiun Kemenak, kemudian GTT PTT sama pondok dan dina aja Pak. Penyuluh agama. Penyuluh non PNS kita undang semua dan guru PAIS. Ya, gitu. Ini Pak, menyikapi yang sekarang lagi semarak ya Pak ya. Lagi banyak berita-berita di luar, fenomena kekerasan yang ada di pondok pesantren. Kok bisa ada kekerasan itu munculnya bagaimana ya Pak? Ya, jadi begini Mbak Dan, alhamdulillah ya, saya 1 minggu ini memberikan sosialisasi di pondok-pondok pesantren. Minggu ini sudah 4 pondok yang kami datangi, Pondok Pesantren Al-Mutakin, Pondok Pesantren Mujaddad Al-Mardiyah, kemudian Hidayatullah dan Bakti Ibu. Baru 4. Bakti Ibu. Dari 11 pondok pesantren sekota Madiun. 11 sekarang Pak? Iya. Dulu zaman saya masih cuma 8. 8, sekarang 11. Alhamdulillah. 4 itu saya datangi, saya berikan sosialisasi tentang
kekerasan yang ada di pesantren. Saya menyebut sambu di pesantren, Pak. Sambu. Iya. Seperti apa Pak kekerasan, Pak? Begini, jadi kita telah tahu bahwa kekerasan itu kan tidak hanya di lembaga pendidikan keagamaan. Kekerasan bisa di rumah tangga, kekerasan anak bisa di lingkungan, kekerasan anak bisa di lembaga pendidikan keagamaan ataupun di umum. Nah, ketepatan ini kekerasan beberapa bulan yang lalu dilakukan di pesantren. Nah, ini saya mohon seluruh elemen masyarakat jangan digeneralisasi bahwa pondok itu tidak aman. Pondok kok keras kayak gitu, jangan digeneralisasi. Itu kekerasan itu sudah ada sejak Habil dan Qabil. Itu sudah diterangkan, dihias oleh Allah dalam Al-Quran. Kekerasan itu, maka kalau ada kekerasan di pondok pesantren itu karena satu kesalahpahaman, gitu. Yang kedua adalah karena faktor tidak menghargai aja, ya seperti itu. Karena di pondok pesantren itu adalah ada yang namanya senioritas dan junior. Ya. Tetap ada ya seperti itu ya. Ada, sebagaimana hadis Rasulullah kan diterangkan. Man lam yarham sagirona wa ya'rif syarafa kabirona. Itu hadis yang menerangkan tentang kita tuh harus, yang tua harus menyayangi yang muda, yang muda harus menghormati yang tua. Terus ada hukumannya nggak, Pak? Ya hukuman seperti kemarin ada yang di kasus di Jombang itu ya Pak, Jombang tentang kekerasan seksual. Sementara di Gontor itu juga ada kekerasan, santri meninggal ya Pak yang di Gontor itu ya. Nah, itu ada sanksinya untuk pondoknya. Ya, jadi saya bicara umum ya, bukan di Kota Madiun. Saya melihat kasus kekerasan yang di pondok sampai meninggal, itu secara otomatis hanya selang tidak ada 1 hari, saya pastikan anak itu pasti dipulangkan. Kalau bahasa pondok diusir, yang melakukan kekerasan. Iya, dan mendapat sanksi pidana otomatis, sepidana sepidana karena yang namanya kejahatan yang ada di pondok kekerasan yang ada di pondok pesantren itu tidak diperbolehkan dan tidak mungkin diajarkan oleh para pengasuhnya atau musyrifnya. Itu tidak mungkin karena di pondok itu Mbak, pengawasannya 24 jam. Beda dengan di madrasah, beda dengan sekolahan umum. Madrasah hanya 8 jam saja, jam sekolah, diawasi oleh guru. Tapi kalau di pondok 24 jam diawasi oleh para senior dan ustadz-ustadzah dan para musyrifnya. Nah, ketika kita mengawasi anak, gurunya hanya katakan 200, santrinya 4.000. Kalau luput itu ya wajar begitu. Saking banyaknya santri. Nah, saking banyaknya santri. Tapi dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan seperti itu, minat masyarakat untuk menitipkan anaknya ke pondok tuh masih tetap tinggi ya Pak ya? Alhamdulillah, walaupun santer pemberitaan tentang kekerasan di pondok, saya yakin dan meyakini orang tua tetap merasa aman menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Mengapa? Pondok itu paling aman. Mengapa saya menyebut paling aman? Satu, ketika 2 tahun berturut-turut ada COVID-19 sekolahan madrasah semuanya tutup, gak ada pembelajaran toh. Daring semua. Pondok bebas Mbak, ada tetap di dalam pondok. Ada di dalam pondok ada pembelajaran. Karena anak kan 24 jam kan di dalam pondok. Di dalam dikurung, nggak ada yang keluar. Berarti mereka nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar ya, semuanya dapat pembelajaran. Jadi di pondok itu tetap aman, tetap aman, insyaallah gitu. Dan masyarakat memandang bahwa pondok adalah bisa menjadi teladan. Pondok pesantren Mbahzia menjadi teladan bagi masyarakat. Alhamdulillah. Dan banyak sekali pondok pesantren di Indonesia ini. Coba, di Kota Madiun aja juga. Ya, alhamdulillah. Sekarang kalau kita feedback ke belakang, walaupun pondok
ada kekerasan sedikit ya, itu kan karena kesalahpahaman santri. Tapi minat masyarakat untuk menyekolahkan di pondok pesantren tidak surut. Tetap banyak. Nah, seperti itu. Kepercayaan masyarakat tuh tetap ke pondok itu tetap tinggi. Jadi tidak ada aku gak wani nyekolah di pondok engko dikamplengi nang pondok digebuki, tidak ada. Karena di pondok itu tidak ada pelajaran ngampleng, apalagi kalau anak diberi sanksi pukul, tidak ada. Semuanya ustadz-ustadzanya itu tingkah lakunya, makannya, pengasuh itu menjadi kurikulum pesantren. Bagaimana cara kiai itu ditiru, bagaimana cara tingkah lakunya kiai itu ditiru. Itu menjadi kurikulum daripada pesantren. Oh, masuk di kurikulum pesantren. Karena saya kan Pak, dari umum Pak, jadi kan buta tentang pesantren. Ruhnya pesantren itu apa tuh Pak? Rohnya pesantren. Ya, ruhnya apa, jiwanya yang ada di pesantren itu apa tuh Pak? Pesantren itu harus ikut manut dengan kebangsaan. Kebangsaan. Jadi pesantren itu makna pesantren akan gugur. Makna pesantren akan gugur kalau pesantren melakukan kekerasan. Pesantren melakukan perusakan. Pesantren melakukan radikalisme, maka akan bisa maknanya bukan ditutup, makna pesantren akan gugur dengan sendirinya, walaupun ijabnya tidak dicabut. Maknanya loh saya bilang maknanya. Tapi ada ya pesantrennya radikal itu. Insya Allah di Kota Madiun tidak ada, Jawa Timur juga tidak ada. Alhamdulillah. Jadi mendidik anak itu untuk selain paham tentang agama, juga tentang semuanya ya Pak. Betul. Jadi di pondok itu ada 2 pendidikan Pak Dan. Harus diketahui, satu, Pak Yai itu menanamkan pendidikan pada santri. Satu adalah tarbiyatul khalqi. Apa itu Pak? Nah, tarbiyatul khalqi itu Pak Dan harus ngerti. Pak Kiai memberikan keteladanan, Ustadz memberi keteladanan kehidupan di pesantren, bagaimana cara makannya, bagaimana cara bersepeda, sopan santun, itu namanya tarbiyatul khalqi. Keteladanan. Iya, yang kedua adalah pendidikan tazkiyatun nufus. Apa itu Pak? Membersihkan jiwa. Di pondok itu ada, pasti 2 itu pasti diajarkan. Tazkiyatun nufus itu apa? Habis maghrib diadakan zikir bersama, habis maghrib diadakan istighosah bersama. Hari santri seperti ini, pondok pesantren mengadakan zikir bersama untuk keselamatan bangsa. Mbak Dan. Besok upacara ikut pondok pesantren, ada yang diundang? Semuanya saya undang untuk mewakili masing-masing 10 Mbak Dan. 10 ya, 10 santri. Satu pondok 10, jadi kalau jumlahnya katakan 10 ya 100 insya Allah yang 100. Hadir pasti hadir ya. Terus program-program seperti ini Pak, ada kemarin program mandiri Kemandirian pesantren ya. Itu pripun Pak? Kami sudah memberikan sosialisasi kepada pondok pesantren, pondok-pondok yang memiliki usaha itu bisa untuk memandirikan pesantren. Ya, seperti pondok pesantren. Kalau saya memberi contoh di sini kemudian Kabar dan Arisalah, pondok-pondok yang lain itu punya sudah memandirikan santri-santrinya, diri sendiri, pesantrennya ya sendiri. Jadi sekarang Pak Presiden itu menitipkan programnya ke semua kementerian, ke semua lembaga kementerian. Contoh, Pak Presiden menitipkan program sanitasi kepada PUPR untuk pondok pesantren. Ya. Kemudian pertanian, Pak Presiden menitipkan program pertanian, yaitu untuk pertanian budidaya lele. Nah, jadi kalau pondok pesantren yang sudah mandiri, punya budidaya lele, punya pertanian sawah, itu kerjasama dengan dinas pertanian. Ya, jadi ada bantuan, jadi ada pengawasan, pembinaan tentang budidaya lele, sawah, itu dikerjasama dengan pertanian. Berarti itu untuk penghasilan, pemasukan
pesantren itu sendiri. Betul. Bahkan yang saya kalau di Kediri ya Mbak ya, di Kediri. Saya tahu di Pondok Gontor Kediri itu punya sapi, sapi perah. Anak-anak itu minumnya setiap hari susu Mbak. Malah enak ya? Iya, susu. Merah sendiri. Iya. Nah itu kerjasama dengan apa? Dinas Pertanian. Jadi kalau sapi ini sakit, sapi ini bagaimana penggemukannya sama Dinas Pertanian. Sama Dinas Pertanian. Iya, seperti itu. Kalau di Madiun Mbak, ini yang sudah ada kemandiran itu Kanjur Ulum. Kanjur Ulum, Bu Najah. Iya, Bu Najah. Jadi lainnya saya datang satu-satu belum punya. Belum punya. Ya. Perlu digiatkan itu Pak. Iya, namanya OPOP. Apa itu Pak? Nah, kapan-kapan saya terangkan aja. Gitu ya. Iya. Sini pondok pesantrennya saya waktu saya pernah di seksi PD Ponteren Pak. Oh gitu. Ya. Berapa tahun? 2 tahun. Alhamdulillah. Ya. Oh sebelum saya? Iya dong. Sebelum jenengan saya keluar jenengan masuk. Waktu itu masih ada berapa? 8 pondok. Sekarang sudah lumayan 11 Pak. 11 alhamdulillah. Ya, 11. Dan berkembang semua. Iya, lumayan. Saya santrinya banyak semua. Banyak. Mutakin itu ada 400. Pokoknya santri pondok sekota Madiun ada hampir 1.500. 1.500 santri. Dari 11 pondok lah ya. Gitu. Bantuan-bantuan tetap ada ya Pak. Ya, alhamdulillah. Ya? Bantuan namanya BOP. Terus BOP itu ada macam-macam Mbak. BOP yang tahun ini ada aja 6 BOP yang digulirkan untuk pondok pesantren. Ya, ada BOP Khalakoh, ada BOP sanitasi, ada BOP untuk bangunan gedung pesantren, ada rehab gedung, ada operasional, itu untuk pondok pesantren. Semua untuk pondok pesantren. Sekarang cara mendapatkan itu semuanya harus melalui aplikasi. Sekarang melalui aplikasi. Harus melalui aplikasi. Sekarang sudah gak zaman pakai kertas dikirim, gak zaman Mbak. Sekarang sudah era keterbukaan, digitalisasi. Sekarang pondok TPQ Diniyah mengajukan proposal itu lewat online. Ya, kalau online-nya itu sekali harus lewat Simba. Kalau harus masuk data emis juga. Data emis itu wajib. Jadi bisa buka Simba, bisa buka Sibdar, itu harus masuk di emis dulu. Ya, kalau nggak bisa di emis, dia tidak akan bisa buka yang lain karena emis itu kan pintunya ya. Iya. Dulu saya pegang emis itu. Iya. Semakin ini ya Pak, untuk banyak kemudahan-kemudahan sekarang untuk pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi betul-betul diperhatikan oleh pemerintah sejak pemerintah pondok pesantren dihadiahi oleh pemerintah berupa apa? Undang-undang 18 tahun 2019 itu tentang pesantren. Tentang pondok, tentang pesantren. Iya. Yang terakhir Pak. Jangan apa yang bisa disampaikan tentang pondok pesantren, tentang pesantrenan, tentang santri dan tentang ini nanti tentang apa? Hari santri nanti. Gitu. Monggo. Santri itu kan yang disebut santri itu kan semuanya kalau kita masuk masjid santri bisa. Tapi kalau disebut pesantren itu kalau ada kiainya, ada santrinya, ada masjidnya, ada pembelajaran kitab kuning, ada asrama, itu baru pesantren. Maka saya harapkan pondok pesantren ustadzahnya, pengasuhnya tidak saja membaca kitab kuning. Sekarang ada kitab kuning, kalau yang saya mengatakan ada kitab kuning yang baru. Apa itu? Adalah regulasi. Pesantren, ustadz-ustadzahnya, pengasuhnya harus melek regulasi. Undang-undang pesantren dibaca. Ini ada PMA baru Mbak, Peraturan Menteri Agama tentang pencegahan kekerasan seksual di pesantren, yaitu nomor 73 tahun 2022. Itu harus ngerti, ustadz-ustadzahnya harus ngerti, itu harus paham. Iya, jadi itu tambahan kitab kuning bagi pesantren. Ya, biar apa? Pesantren itu biar ramah anak. Biar ramah anak. Gitu. Jadi anak masuk tuh nggak takut. Karena adanya berita kekerasan. Iya, anak merasa nyaman gitu ya. Pendidikannya terjamin. Betul, karena orang tua itu menitipkan
anaknya di pondok itu satu untuk mendapatkan pendidikan. Iya. Jadi sayangilah kalau orang tua itu sama dititipkan anaknya di pondok pesantren, anggap itu adalah anak kita sendiri. Seperti Rasulullah menyayangi Zaid bin Harizah, itu anak orang lain, oleh Kanjeng Nabi diasuh seperti anaknya sendiri. Luar biasa. Seperti itu, seperti manusia seperti Allah menyayangi seluruh manusia. Terima kasih Pak Amil. Oke Mbak Dan. Pak, ada satu lagi Pak. Ya. Kalau pondok pesantren itu kan ada santrinya yang mukim dan tidak mukim. Itu bagaimana Pak? Pemahamannya itu Pak. Kan ada tuh Pak, pondok pesantren ternyata hanya untuk pembelajaran aja, santri-santrinya pulang kembali ke rumah. Iya. Jadi memang ada Mbak sebagian seperti itu. Ada nanti kalau ngaji kitab kuning dia balik ke pondok. Kalau setelah ngaji kitab kuning ya pulang. Ya kalau kita menyebut zaman pin ya santri kalong ya. Santri kalong. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya Pak. Ya, yang penting dia punya arkanul ma'had. Arkanul ma'hadnya itu kena yang penting. Ya, karena mendirikan pondok itu kan syaratnya harus punya santri minimal Pak. 25 itu. 25. Ya, seperti 25 itu. Santri. Yang mukim loh ya. Yang mukim. Ya. Ya, matur nuwun Pak Amel. Semua penjelasannya tentang apa hari santri, tentang fenomena di pondok pesantren dan lain-lain tentang pesantren. Matur nuwun, semoga menjadikan berkah untuk kita semua. Menjadikan edukasi untuk para pemirsa yang menonton ini nanti. Matur nuwun, berkah barokah Pak Amel. Amin. Sukses nanti hari santri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karena hari Sabtu itu waktunya libur sudah saya tinggal. Saya sebagai ketua hari santri Kemenak itu sudah saya tinggal nanti kemah di Surabaya Mbak, hari Jumat sama hari Sabtu. Jumat Sabtu pas puncaknya hari santri panjenengan saya upacara di Surabaya. Nah, makanya di sini juga tetap upacara Pak. Tetap upacara. Insya Allah lancar semuanya. Amin. Demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Kasih Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Bapak Amil Wahib dari Kantor Kementerian Agama Kota Madiun. Saya Dani Primasari bersama dengan Hendra Aditya dari Kemenak Kota Madiun Creative Studio mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.